alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia serta kita masih diberikan waktu untuk presentasi pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema presentasi kali kita hari ini yaitu karya tulis. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Putri Nabila. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu apa itu kata tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan sistematis yang mengulas ilmu pengetahuan menggunakan bahasa baku dan dapat dipertanggungjawabkan validitas isinya. Adapun ciri utama karya tulis ilmiah yaitu yang pertama, objektif dan faktual. Yang kedua, bermetode dan cermat. Dan yang ketiga, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu fungsi dan manfaat karya tulis ilmiah. Ada 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pendidikan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta melatih keterampilan menulis secara sistematis dan akademis. Yang kedua, fungsi penelitian, berperan krusial dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi. Yang ketiga, yaitu manfaat ilmu, memberikan kontribusi dan memperkaya wawasan, meningkatkan kompetensi literasi, membaca dan menulis, dan berfungsi sebagai landasan rujukan untuk penelitian berikutnya. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rifko. Baik, langsung saja. Adapun jenis-jenis karya tulis ilmiah, yang pertama yaitu makalah, adalah studi literatur atau penelitian lapangan yang disusun sebagai penugasan akademik dalam konteks perkuliahan. Yang kedua, laporan penelitian, yaitu penyampaian hasil dari suatu riset atau investigasi ilmiah yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, ada skripsi, tesis, dan disertasi. Adalah karya ilmiah formal yang wajib disusun pada jenjang pendidikan strata 1 atau biasa disebut dengan S1, S2, dan S3. Yang terakhir, ada artikel ilmiah populer dan kertas kerja. Karya ilmiah yang disajikan dengan gaya bahasa mudah dipahami gaya umum atau dokumen laporan kegiatan profesional. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penyampaian materi dari Riko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rini Mardianti. Baik, saya akan melanjutkan yaitu struktur umum karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada kesimpulan dan saran, kemudian yang kedua ada hasil dan pembahasan, dan yang ketiga ada kerangka teori dan metodologi, dan yang keempat ada pendahuluan, dan yang terakhir ada judul dan abstrak. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari Rini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suratman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menyampaikan materi tentang tahapan penyusunan karya tulis ilmiah. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persiapan. Pilih topik yang dikuasai, relevan, serta memiliki potensi kontribusi ilmiah. Yang kedua, analisis data. Laksanakan analisis data secara sistematis dan komprehensif. Yang ketiga, revisi dan penyuntingan. Lakukan revisi dan penyuntingan draft guna memastikan kualitas, kejelasan, dan keakuratan tulisan. Yang keempat, pengumpulan data. Melakukan pengumpulan data dan studi literatur yang mendukung dan relevan. Selanjutnya, penyusunan draft. Susun draft laporan berdasarkan struktur penulisan ilmiah yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, pelaporan dan presentasi.
Presentasikan karya tulis ilmiah beserta hasil temuannya kepada audiens yang relevan. Tips menyusun presentasi karya tulis ilmiah yang efektif, yaitu slide pembuka presentasi harus mencantumkan judul, nama peneliti, kelas, dan afiliasi institusional secara eksplisit. Dan latar belakang dan rumusan masalah perlu disajikan secara ringkas dan terfokus, mengedepankan poin-poin esensial. Manfaatkan diagram, grafis, atau gambar untuk memvisualisasikan data dan menyederhanakan penyampaian informasi yang kompleks. Selanjutnya, studi kasus. Presentasi karya tulis ilmiah. Pengaruh aktivitas membaca terhadap prestasi siswa. Latar belakang peneliti ini mengidentifikasi rendahnya minat baca siswa di Indonesia sebagai isu krusial, ditunjukkan oleh skor 51,7 berdasarkan data Bank Dunia tahun 2000. Metode dan hasil. Penelitian ini mengadopsi metode survei dan wawancara yang dilaksanakan di SMA Plus PGRI Cibinong. Hasil studi menunjukkan bahwa peningkatan minat baca memiliki dampak positif yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya, visualisasi data dan navigasi yang efektif. Ada 3 bagian. Yang pertama, grafik komparatif. Sajikan grafik perbandingan skor minat baca antar negara ASEAN untuk memberikan konteks global yang lebih komprehensif. Selanjutnya, visualisasi kegiatan membaca. Manfaatkan foto-foto kegiatan membaca siswa guna memperkaya presentasi dan menyajikan bukti konkret aktivitas tersebut. Selanjutnya, implikasi penelitian. Uraikan bagaimana hasil penelitian ini berkontribusi positif terhadap pengembangan sekolah dan peningkatan prestasi akademik siswa. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kami. Adapun kesimpulan dari karya tulis ilmiah, yaitu karya tulis ilmiah merupakan instrumen esensial dan pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan keterampilan baik pada tataran individu maupun kolektif. Yaitu adapun peningkatan pengetahuan, penulisan karya ilmiah mendorong inovasi dan penemuan baru dalam berbagai bidang. Komunikasi ilmiah yang efektif, penyajian yang baik berperan krusial dalam mengomunikasikan hasil penelitian secara efektif dan meyakinkan audiens akademis. Yang terakhir, dedikasi untuk kemajuan berkesinambungan. Dengan terus mengasah kemampuan menulis dan prestasi, kita dapat berkontribusi pada kemajuan akademik dan profesional yang berkesinambungan. Itulah penyampaian materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.